Ya, Pak, hari ini ada berapa rokok ilegal yang dimusnahkan, Pak? Untuk hari ini, kalau untuk total nilainya ya itu mencapai 1.634.657.113 rupiah. Kalau perbedaannya itu ada berapa? Nah, perbedaannya di sini kami bisa sebutkan. Bisa tambah suaranya sedikit, Pak? Untuk perbatannya ya, untuk hasil tembakau itu pada di bulan 4 tahun 2022 itu sejumlah 274.680 batang. Kemudian Januari Oktober 2023 itu mencapai 812.270 batang. Nah, itu totalnya. Nah, sedangkan untuk minuman mengandung etil alkohol itu sebanyak 15 liter, kemudian tembakau iris sebanyak 175,5 gram, dan hasil tembakau lainnya 1,2 liter, seperti vape misalnya seperti itu. Nah, kerugian negara itu kalau yang triwulan 4 jumlahnya 209.784.103 rupiah. Kemudian untuk Januari sampai Oktober 2023 700.557.396 rupiah. Katanya ada peningkatan dari tahun sebelumnya, Pak. Betul. Seperti apa persentasenya? Nah, peningkatannya di tahun sebelumnya itu nilainya saya sampaikan hanya 580.000 batang sekian. Nah, untuk saya ulangi ya. Untuk tahun sebelumnya itu nilai barang hanya 580 juta rupiah. Sedangkan tahun ini meningkat menjadi 1.334.657.114 rupiah. Artinya lebih dari 2 kali lipat. Kalau rokok ilegal sendiri ini, Pak, itu di operasinya di mana, Pak? Sebetulnya di semua tempat ya, di 5 kabupaten Luwu Raya dan Kota Palopo. Tetapi untuk wilayah tersebut hanya pemakai, artinya hanya wilayah pasar atau distribusi. Sementara untuk produsennya itu dari luar wilayah Luwu Raya. Jadi penindakannya itu, Pak, apa tidak mengarah ke produksi atau seperti apa? Ya, kalau untuk penindakan kami ke retailer atau para penjual. Karena tadi saya sebutkan untuk produsen itu kami tidak menemukan ada di wilayah Luwu Raya, itu ada di luar wilayah Luwu Raya. Tapi tentu kami kami koordinasi dengan bea cukai dari provinsi lain, misalnya dari Jawa, karena kebanyakan memang dari sini. Kalau pencegahannya sendiri, Pak, ini kan marak ya, misalnya di Luwu Raya ini ada peningkatan tindakan. Terus pencegahannya seperti apa ini, Pak, dari pihak bea cukai? Yang pertama tentu kita meningkatkan pemahaman kepada para penduduk ya, masyarakat. Kami melakukan sosialisasi, edukasi dengan stakeholder terkait dengan Satpol PP, dengan Pemda, ya, supaya masyarakat memahami bahwa konsumsi rokok ilegal itu melanggar hukum, dan itu berbahaya baik dari segi kesehatan maupun dari sisi penerimaan negara. Ada yang perlu disampaikan kepada masyarakat? Untuk masyarakat, kembali lagi kami tidak berhenti untuk menghimbau atau menegaskan bahwa kami akan terus melakukan kegiatan penindakan, tidak akan berhenti, karena memang ini adalah amanat undang-undang, sehingga diharapkan seluruh masyarakat memahami ini dan untuk tidak mengkonsumsi atau menjual belikan atau memproduksi barang-barang cukai ilegal, karena tindakan kami sangat tegas dan di sini semua sangat transparan ya. Apa yang kami lakukan tentu semua terlihat, teman-teman stakeholder ikut serta sehingga bisa melihat apa yang kami lakukan, dan juga kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Nama lengkap, Pak? Saya Firman Bunyamin, Selaku apa nih? Kepala Bea Cukai Mandiri. Oke. Siapa tahu ada teman-teman yang lain yang menanyakan, silakan. Bisa sebutkan ada Pak spesifikasi apa atau jenis-jenis rokok yang disita, Pak? Ya, di sini yang paling banyak itu kebanyakan rokok polos ya, tembakau polos. Jadi memang permintaan atau demand-nya itu sangat tinggi. Kita lihat daerah Luwu Raya itu kan orang sampai ke pedesaan itu banyak rokok, dan mereka dari sisi penghasilan itu tidak terlalu tinggi, sehingga yang dicari atau alternatifnya itu adalah rokok-rokok yang seperti ini, karena memang bisa didapatkan dengan harga murah. Seperti itu. Yang paling banyak seperti itu. Nah,
Kalau untuk yang tembakau, kalau kami lihat di sini tembakau iris tidak terlalu banyak karena mungkin memang tidak terlalu familiar ya masyarakat penggunanya itu tidak terlalu familiar. Tapi untuk rokok yang tadi saya bilang rokok polos, rokok yang rokok putih itu memang paling banyak. Apa sanksi apa yang didapatkan kira-kira, atau adakah sanksi hukum yang bisa didapatkan apabila ditemukan barang-barang ilegal tersebut? Oke, pertama kami tentu melakukan penyitaan. Kami akan melakukan penindakan, penyitaan atas barang-barang tersebut. Dan jika memang pelakunya itu bisa kami ungkap, kami tangkap, maka proses selanjutnya adalah kami melakukan ultimum remedium, artinya dikenakan denda. Dendanya itu 3 kali lipat dari cukai yang harus dibayarkan. Dan ini cukup membuat masyarakat merasa takut juga untuk mengkonsumsi barang-barang ilegal. Tidak ada pola kebijakan? Ya, ini sudah kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Artinya, kalau orang dikasih denda dengan sangat besar, gitu, sampai 3 kali lipat, tentu dia akan pikir-pikir. Efek jerahnya itu ada. Selain memang ada penerimaan bagi negara. Dan tentunya, mungkin teman-teman akan berpikir bagaimana prosesnya pengenangannya. Itu kami lakukan secara transparan. Artinya pada saat membayar denda pun melalui rekening pemerintah. Jadi tidak menggunakan rekening individu, orang per orang. Begitu dikenakan denda, maka dibayar langsung ke nomor rekening yang ada, billing istilahnya. Oke, ya. Nggak terasa apa 3 SKS tadi kayaknya. Mulai dari